Kisruh disertasi RSCS, dulu menuduh, kini giliran diperiksa. Teman-teman semua, inilah kenyataan yang sedang ramai terjadi. RSCS dan kelompoknya yang dulunya paling lantang mempersoalkan keaslian dokumen akademik orang lain. Kini justru menjadi sorotan publik atas kejanggalan pada disertasi dan gelarnya sendiri. Apa saja kejanggalannya? Hasil penelusuran menunjukkan tanda tanya besar. Diduga tingkat kemiripan isi naskah sangat tinggi, bahkan mengambil karya tingkat di bawahnya. Status mahasiswa yang sempat terpidana, namun tetap diluluskan padahal aturan melarang. Proses pengambilan ijazah yang mendadak dilakukan saat isu ini mulai terbuka ke publik. Lihatlah kenyataan ini. Dulu kau bersorak, kau tuduh, kau tuntut ijazah orang lain dibuka lebar-lebar. Kini saat giliran disertasimu dipertanyakan, kau malah pamer fisik kertas, tapi tak berani jawab isinya. Kau bilang ijazah orang lain tidak sah, tapi buktimu sendiri penuh kecurigaan. Ini bukan pembuktian, ini justru pengakuan tanpa kata. Kalau kau yakin bersih, mengapa gemetar? Mengapa panik? Mengapa tak berani debat isinya secara ilmiah? Kau ajarkan rakyat untuk teliti, tapi dirimu sendiri yang curang. Inilah bukti nyata. Semua fitnah yang kau lemparkan kini kembali menimpa dirimu sendiri. Ukuran harus sama. Jangan jadi hakim yang buta pada kesalahan sendiri, tapi tajam memandang kesalahan orang lain. Ini soal keadilan konsistensi. Kita tidak membenci siapapun, tapi kita menuntut ukuran yang sama. Jika dulu ia berhak mempertanyakan orang lain, maka rakyat pun berhak mempertanyakan keabsahan gelarnya. Gelar bukan sekadar hiasan nama belakang, melainkan bukti kejujuran dan kepatuhan pada aturan. Jangan sampai kebenaran hanya berlaku untuk orang lain, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Apa saja kejanggalan yang terungkap? Berdasarkan penelusuran dan analisis yang dilakukan publik, pengamat, serta pihak yang berwenang, setidaknya ada poin-poin serius yang menjadi tanda tanya besar. Tanda tangan nomor 58. Oke, baik. Sama tanda tangan aja. Ya. Terus kasih tanggal hari ini Pak. Oke. 15 Juli 15 Juli 2026. 2026. Ya. Oke. 3 hari menjelang ulang tahun. Iya. Ini kado ulang tahun ya, hadiah ulang tahun yang sangat indah. Ya. Oke. Ya, tanda tangan. Oh iya. Dari sini kena ke foto. Oh, dari sini. Jadi ini asli ya. Ada embossnya nih. Ini ada embossnya, ada watermarknya. Nah, dari sini tembus ke foto ya. Sampai ke foto ya. Oke. Jangan coret muka. Oke, ya. Sini terus tembus ke foto ya. Ya. Oke. Ini asli. Asli luar biasa. Terakhir, mulai. Oh, ini fotokopinya. Ya. Iya. Oke, Pak, ambil. Oh, langsung sudah. Dari sini ke sini. Oh, langsung sudah legalisir ya. Alhamdulillah. Semuanya ya. Iya, ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Ya. Ya. Yang perpustakaannya nanti biar saya distribusi ya. Oh, ya. Ya, Beri. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ada lembar pengesahan. Udah itu tadi lembar. Oh, lembar pengujiannya ada, lembar pengesahannya ada di tangan itu. Siap. Jadi hari ini Rabu 15 Juli diserahkan langsung oleh Bu Elizabeth Deo atau Bu Elin ya. Ini saya menerima ijazah asli ya, dan resmi terimanya siang hari di Pusat Layanan Informasi Bu Elin. Bagaimana saksi? Sah? Asli loh ya, ini ada watermarknya, kemudian ada embossnya. Dokter, ya, dokter atau S3. Ya, baik, Belin, kita, aduh, sekali lagi, ada apa-apa? Ya. UNJ memang benar punya aturan yang membuat ada, misalnya ada seorang yang terkena pidana dan itu berkorban. Tapi aturan di atasnya itu ada yang namanya kejahatan luar biasa itu apa? Termasuk misalnya kejahatan di bidang pendidikan, plagiarisme, kemudian pencurian data dan lain sebagainya, pemalsuan ijazah itu baru. Jadi orang yang masuk ijazah itu yang kena itu kenapa? Saya tidak. Jadi tidak bisa masuk kategori itu, dan artinya bukan juga yang dulu pernah masuk LP. Saya belum pernah masuk LP, lapas belum pernah gitu ya. Iya. Jadi baru rutan itu pun juga tidak bisa disebut kategori itu. Dan bukti dan tidak pernah dieksekusi. Iya. Jadi artinya tanda terima diterima-kannya ijazah ini dengan tadi saya ketemu dengan Bapak Wakil Rektor ya dari UNJ yaitu Prof Ari ya, itu adalah membuktikan bahwa Pak Ari Sabtono membuktikan bahwa ijazah ini resmi sah dan UNJ clear and clean menyatakan saya alhamdulillah ada lulusan S3 atau Doktor Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Nih. Roy Suryo yang begitu percaya diri menyampaikan ke masyarakat bahwa dia adalah seorang pakar, dia adalah orang yang lulus dengan luar biasa, sambil menuduh orang lain pemilik ijazah palsu, yang akhirnya kita terjadi polarisasi konflik. Dengan masalah inilah yang akhirnya kita menganggap bahwa yang bersangkutan ternyata tidak bertanggung jawab. Ini orang tidak jujur dalam kuliahnya kemarin. Dia harus kemudian bertanggung jawab. Nah, kita nuntutnya ke UNJ, kita nuntut kepada Dikti. Tolong dong dievaluasi lagi terkait peraturan ini. Kalau seandainya peraturan rektor mengatakan bahwa harus di DO, ya di DO. Saya ingatkan ya sama Roy Suryo dan kawan-kawan, ingat, perbuatan yang menyerang pribadi itu saya tidak akan pernah ambil baik.
Anda harus pertanggungjawabkan. Jadi pasal-pasalnya berlapis ini. Potensi dia kemudian kita minta kepada pihak UNJ dan juga Dikti untuk mengevaluasi kalau perlu kemudian dicabut dia punya gelar doktor. Yang kedua kemudian kita akan proses pidana. Yang ketiga ya dia juga sedang menikmati pra peradilannya kan gitu. Tapi soal hukum saya serahkan ke Pak Su.